warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zatia Mayahuzi dengan NIM 2430106040. Saya berasal dari kelas Tadris Biologi B. Di sini saya akan membahas tentang siklus sel, di mana pada video ini pembahasan tentang siklus sel yaitu terdiri atas pengertian siklus sel, kemudian tahapan dari siklus sel, dan mekanisme dari siklus sel tersebut. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu siklus sel? Kalau belum tahu, tonton video ini ya. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari siklus sel. Jadi, siklus sel itu merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi pada sel saat ia tumbuh, di mana ia akan mereplikasi DNA, kemudian ia akan membelah, menghasilkan atau menjadi dua sel anakan. Selanjutnya ada tahapan atau pembagian dari siklus sel. Tahapan atau pembagian siklus sel. Yang pertama, ada yang namanya mitosis, yang terdiri dari profase, anafase, metafase, dan yang terakhir yaitu telofase. Yang kedua ada yang namanya siklus. Kedua yaitu ada meiosis, di mana pada meiosis ini juga terbagi dua tahapan atau mekanisme. Di mana yang pertama ada profase 1 dan 2, kemudian metafase 1 dan 2, selanjutnya ada anafase 1 dan 2, telofase 1 dan 2, dan terakhir ada yang namanya sitokinesis atau hasil dari pembelahan tersebut. Baiklah, kita akan membahas siklus atau mekanisme dari mitosis. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian mitosis. Mitosis tersebut yaitu menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik dengan sel induk. Yang pertama, kita akan membahas tentang profase. Teman-teman, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang fase profase pada tahapan mitosis. Nah, pada fase profase ini benang-benang kromatin akan membentuk kromosom, dan kemudian membran inti di sini akan menghilang serta nukleusnya juga akan menghilang. Selanjutnya, benang-benang spindel di sini mulai terbentuk. Selanjutnya ada tahapan metafase, di mana sentrosom akan berada di kutub yang berlawanan, kemudian kromosom akan berjajar lurus di bidang ekuator, yaitu pada bidang tengah. Kemudian di anafase, pada tahapan anafase ini, kromatidnya akan berpisah menuju kutub yang berlawanan, dan kemudian sel-sel di sini mulai mengalami karyokinesis atau pembelahan. Pada tahapan terakhir yaitu telofase, di mana kromosom di sini akan diurai kembali menjadi benang-benang kromatin dan nukleusnya di sini juga sudah mulai terlihat. Selanjutnya saya akan membahas tentang fase mitosis, yaitu mitosis 1 dan 2 yang menghasilkan 4 sel anakan. Di mana pada profase 1 yaitu ada yang namanya fase leptoten, di mana pada fase ini kromatin akan membadat membentuk kromosom. Kemudian dilanjutkan dengan fase zigoten, di mana kromosom homolog saling berdekatan dan sentrosomnya mulai membelah. Kemudian ada yang namanya pakiten, di mana kromosom homolognya akan saling menempel.
Selanjutnya ada yang namanya diploiden. Di sini kromosom homolognya akan mulai menjauh dan inti sel yang terdapat di dalamnya akan mulai menghilang. Dan terakhir ada yang namanya diakinesis, di mana kromosom di sini sudah berpisah seperti ini dan inti sel yang ada juga sudah hilang. Selanjutnya saya akan membahas tentang metafase 1, di mana pada tahapan metafase 1 ini, kromosom akan berhadapan di bidang tengah atau yang biasa disebut dengan bidang ekuator. Sentriol akan menjulurkan benang spindelnya yang berikatan dengan setiap kromosom homolog. Selanjutnya ada tahapan anafase 1, di mana ditandai dengan terjadinya reduksi, kemudian kromosom dan kromosom homolog ditarik benang spindel menuju bagian kutub yang berlawanan seperti ini. Kemudian ada telofase 1, di mana pada tahapan ini inti sel akan mulai terbentuk dan sentriol menjadi sentromer dan di sini akan terjadinya sitokinesis. Pada tahapan terakhir yaitu ada tahapan sitokinesis, di mana ia akan menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid N dan kemudian dia akan terjadi proses reduksi kromosom. Dan di sini di sitokinesis ini juga akan terjadi yang namanya fase interkinesis, di mana fase itu merupakan jeda waktu antara meiosis 1 menuju ke tahapan meiosis 2. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan meiosis 2, di mana tahapan pertama yaitu ada profase 2. Di mana pada profase 2 ini kromatidnya mulai memadat atau sudah memadat. Kromosomnya sudah mulai membentuk kromatid dan sentromernya membelah menjadi 2. Sentriolnya kemudian menuju ke kutub dan inti selnya juga sudah mulai menghilang. Selanjutnya pada tahapan metafase 2, kromatid akan berjejer di bidang ekuator, kemudian sentriol menjulurkan benang spindel yang berikatan di setiap kromatidnya. Pada tahap selanjutnya yaitu anafase 2. Pada tahapan anafase 2 ini terjadi karyokinesis. Kemudian kromatid dan sentromer membelah menjadi kromosom dan kromosom akan ditarik oleh benang spindel. Kemudian pada tahap berikutnya ada telofase 2. Pada tahapan telofase 2 ini, inti sel sudah mulai terbentuk dan sentriol akan berubah menjadi sentromer dan juga terjadi pembelahan sel. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir yaitu sitokinesis. Di sini dia akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat kromosom haploid atau kromosom N.